Halo Generasi Smart, kali ini kita akan belajar geografi dengan tema pengaruh faktor geografi terhadap keragaman budaya. Bersama saya Rivo, yuk simak video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mampu menguraikan pengaruh faktor geografi terhadap keragaman budaya. Generasi Smart, perhatikan gambar yang ada. Budaya merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang selalu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Wujud kebudayaan dapat dikenali berdasarkan unsur-unsurnya seperti bahasa, sistem organisasi, sistem religi, pengetahuan, kesenian, dan mata pencaharian. Kebudayaan turut menjadi pedoman tata kelakuan hidup keseharian masyarakat. Kebudayaan manusia di suatu tempat lazimnya berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Beragam kebudayaan itu menjadi eksis dan terbentuk dari beberapa aspek yang mempengaruhinya. Perbedaan budaya antar satu tempat dengan tempat yang lain dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat pada wilayah tersebut. Di antara faktor-faktor itu, faktor geografi yang berkaitan dengan kondisi alam, serta mempunyai keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kehidupan manusia. Faktor geografi penyebab keragaman budaya di Indonesia banyak. Terdapat beberapa faktor diantaranya jenis iklim, lokasi, relief permukaan bumi, tipe tanah, jenis flora fauna, kondisi air, sumber mineral, dan kontak dengan lautan. Generasi Smart, perhatikan faktor berikut. Yang pertama, lokasi. Berdasarkan gambar, Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis, berada pada posisi silang, diapit oleh dua benua dan dua samudera. Lokasi ini tentu akan menimbulkan keragaman yang berbeda antar satu tempat dengan tempat yang lain. 2. Jenis iklim. Jenis iklim dipengaruhi oleh letak suatu wilayah. Iklim setiap tempat berbeda-beda, juga mempengaruhi pola kebudayaan masyarakat. Misal, pada daerah yang beriklim sejuk, tentu cara berpakaian penduduknya berbeda dengan penduduk yang berada pada dataran yang rendah. 3. Bentuk relief. Bentuk relief mempengaruhi kebudayaan masyarakat dalam hal mobilitas atau perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Penduduk yang tinggal pada relief perbukitan cenderung memilih berjalan kaki ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal pada sebuah wilayah dekat sungai, cenderung menggunakan perahu sebagai moda transportasi. 4. Tipe tanah. Tipe tanah menentukan kesuburan tanah di suatu wilayah. Tanah berkapur atau berada pada wilayah bentang lahan kars cenderung memiliki tipe tanah yang kurang produktif untuk pertanian. Generasi Smart bisa melihat pada gambar. 5. Jenis flora. Jenis flora ataupun fauna setiap wilayah berbeda. Flora dan fauna yang ada ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Lebih lanjut lagi, keberagaman pangan flora dan fauna juga akan mempengaruhi nutrisi masyarakat. Misal, masyarakat Maluku kerap memanfaatkan kekayaan hasil alam, lautan, dan tanaman sebagai makanan pokok. Generasi Smart bisa perhatikan pada gambar yang ada. 6. Kondisi air.
Faktor ini menentukan dapat tidaknya suatu wilayah itu dihuni oleh masyarakat. Ini menjadi faktor krusial karena menjadi faktor bagi pemenuhan kebutuhan manusia. 7. Sumber-sumber mineral. Sumber-sumber mineral merupakan potensi yang berada di dalam suatu wilayah, baik potensi dalam galian maupun non-galian. Semua potensi yang dimiliki setiap wilayah berbeda. Tentu, ini akan mempengaruhi cara masyarakat bisa bertahan hidup. 8. Kontak dengan lautan. Kontak dengan lautan ini merupakan peradaban yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Orang-orang yang tinggal di daerah pesisir biasanya lebih berinteraksi dengan budaya wilayah yang lain. Pertemuan dengan kebudayaan luar ini mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan atau proses percampuran dua budaya menjadi satu tanpa meleburkan budaya asli dari budaya yang ada. Faktor-faktor geografis di atas turut membentuk kebudayaan masyarakat di berbagai lokasi atau di berbagai tempat. Namun, tidak bisa kita pungkiri, faktor geografi bukanlah faktor tunggal di dalam keberagaman budaya sebuah wilayah atau sebuah daerah. Ada beberapa pandangan yang harus kita perhatikan berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya, yaitu dua pandangan yang ada, yaitu pandangan determinisme lingkungan dan posibilisme. Yang pertama, determinisme lingkungan. Di dalam determinisme lingkungan mengatakan bahwa kehidupan manusia itu di dalamnya tetap dan tidak berubah. Berdasarkan hal ini, lingkungan itu menjadi faktor tunggal di dalam suatu kebudayaan. Kedua, menurut pandangan posibilisme, kondisi lingkungan alam bukan faktor yang dominan yang menentukan kebudayaan, namun faktor pengendali ada pada manusia itu sendiri. Lingkungan alam hanya memberikan kemungkinan tertentu atas lahirnya sebuah kebudayaan. Generasi Smart, perhatikan contoh soal berikut. Pertama, tradisi Kareng merupakan tradisi masyarakat di dataran tinggi Dieng. Kareng adalah tradisi berjemur di bawah sinar matahari secara bersama-sama. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk adaptasi penduduk terhadap kondisi fisik di dataran tinggi yang bermanfaat untuk A. Menghindari serangan binatang buas, B. Menjaga suhu badan agar tetap hangat, C. Mencegah penyebaran penyakit menular, D. Menyelamatkan diri dari bencana alam, D. Meningkatkan kekebalan tubuh. Jawaban yang benar, generasi Smart, adalah B. Jadi jawaban yang benar adalah B. Tradisi Kareng pada masyarakat dataran tinggi Dieng merupakan bentuk adaptasi penduduk terhadap kondisi fisik di dataran tinggi yang bermanfaat untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat. Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai suku budaya. Beragamnya suku budaya di Indonesia disebabkan oleh kondisi fisik geografi di setiap wilayah. Sehingga kebiasaan dan pola hidup masyarakat menyesuaikan dengan lingkungannya. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda, yang membuat Indonesia memiliki kekayaan budaya. Dataran tinggi Dieng merupakan daerah yang memiliki banyak kebudayaan yang menjadi simbol kerukunan dan kebersamaan serta menjaga warisan kebudayaan. Kebudayaan tersebut merupakan bagian dari tradisi yang diwariskan dari generasi mereka ke generasi penerus. 2. Jelaskan pandangan determinisme lingkungan dan posibilisme terhadap faktor keragaman budaya. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Yang pertama, pandangan determinisme lingkungan dan posibilisme. Determinisme lingkungan merupakan teori mengenai interaksi antar budaya dan lingkungan sejak zaman Yunani klasik. Gagasan ini pada dasarnya mengatakan lingkungan mempengaruhi kehidupan budaya manusia. Pada abad ke-20, gagasan ini disampaikan oleh Elwood Huntington. Ada dua kekurangan di dalam konsep determinisme lingkungan, yakni ada keyakinan bahwa lingkungan dan kehidupan di dalam lingkungan itu tetap dan tidak berubah.
Pernyataan ini bertolak belakang dengan fakta pada lingkungan yang ada di dalam masyarakat. Sementara itu, nilai peran budaya menurun. Jika lingkungan mendikte tanggapan manusia atas lingkungan, tanggapan itu harus sama untuk budaya yang berbeda di lingkungan yang sama. Dan tanggapan yang sama seharusnya tidak ada di lingkungan yang berbeda. Kedua, posibilisme lingkungan. Bukan faktor yang sangat menentukan, melainkan faktor pengendali yang memberikan kemungkinan atau peluang yang mempengaruhi kebudayaan manusia. Lingkungan alam hanya memberikan kemungkinan dan batas-batas untuk lahirnya suatu kebudayaan. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.